Inilah Desa Bunisari, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur. Terletak di ketinggian kurang lebih 250 meter di atas permukaan laut. Memiliki warga sekitar 2.897 jiwa, dengan mata pencarian sebagian besar sebagai petani. Selain itu, kayu albasia, pisang, dan gula merah juga menjadi sumber pendapatan utama mereka. Banyaknya pohon kelapa membuat hampir 70% warga desa Bunisari menggantungkan hidupnya dengan memproduksi gula kelapa. Maka tak heran, desa Bunisari menjadi salah satu sentra pembuatan gula kelapa di Cianjur. Ditemani Samsiah, saya mencoba memanen air nira yang berada di atas pohon kelapa. Ya, sekarang kami telah sampai di pohon kelapanya dan Ibu Samsiah akan naik ke atas untuk mengambil air nira yang siap untuk dipanen. Nira disadap setiap 12 jam sekali, pagi dan sore. Tanpa kenal takut, Samsiah menyadap nira dengan terlebih dulu mengambil jerigen berisi air nira yang telah dipasang sebelumnya. Tak kurang hingga 2 liter air nira harus diturunkan. Sebelum turun, Samsiah juga harus menyadap nira dengan memasang jerigen kosong yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam sehari 20 liter air nira bisa ia kumpulkan. Artinya 10 hingga 20 pohon yang harus Samsiah panjat setiap harinya. Sekarang saya akan mencoba menaiki pohon kelapa ini, merasakan betapa sulitnya untuk panen air niranya. Bu, saya naik ke atas ya Bu ya. Biasanya untuk memanjat pohon kelapa, warga Bunisari tanpa menggunakan alat bantu. Namun sebagian pohon dipasang sigai atau batang bambu yang diberi lubang agar lebih mudah dan tidak licin. Ya, baru setengah perjalanan untuk menaiki pohon kelapa ini menggunakan sigai. Lumayan sakit kaki saya karena hanya jempol yang bertumpu pada kayu sigainya. Ya, luar biasa Bu Samsiah. Dia bisa sampai ke atas memang karena sudah terbiasa. Kalau saya sudah tidak sanggup lagi, sekarang saya akan turun karena jempol kaki saya udah sakit banget. Aduh, kalau untuk turunnya emang susah banget karena pijakan bolongan sigainya nggak nampak. Aduh, ya terlihat rendah pohon kelapanya, namun ternyata tidak semudah itu untuk sampai ke atas pohon kelapanya. Ternyata memanjat pohon nira sangat sulit. Bisa dibayangkan Samsiah bertaruh nyawa untuk menyambung hidup. Sudah 20 tahun Samsiah mengambil air nira. Ibu 2 anak ini terus berjuang untuk menghidupi keluarganya yang masih serba kekurangan. Ibu dari umur berapa Bu naik pohon? 25. Sehari harus naik berapa pohon kelapa Bu? Kadang-kadang 5 pohon gitu. Nah kalau hujan itu Ya gimana? hujannya pasti dinaikin terus langsung gitu. Berarti tiap hari itu nggak nentu ya Bu ya? Kadang banyak, kadang sedikit gitu ya Bu ya? Iya. Ya udah kita ke tempat proses pembuatan gula aren aja Bu ya? Iya. Mari Bu. Setelah saya dan Samsiah mengumpulkan air nira cukup banyak hari ini, kami pun langsung membawa ke tempat pengolahan gula kelapa. Di tempat ini, air nira kelapa dimasukkan ke wajan besar dengan terlebih dulu dilakukan penyaringan. Ya memang harus dilakukan penyaringan agar kotorannya tidak bercampur dengan gula merahnya nanti. Nyala api harus tetap terjaga agar proses pembuatan gula berjalan dengan baik. Setelah sekitar 1,5 jam perebusan, biasanya air nira ini mengeluarkan buih. Agar tidak meluber ke atas air niranya, masyarakat di sini biasa menggunakan carangka agar tidak meluap ke atas ya Bu ya air niranya.
Agar menghasilkan gula dengan cita rasa gurih dan lebih keras, biasanya warga Bunisari menaburkan sedikit parutan kelapa. Ya, agar cepat matang, biasanya warga di sini menggunakan parutan kelapa untuk mempercepat proses pematangan gula merahnya. Ini Bu ya? Proses pembuatan gula kelapa butuh waktu lebih dari 5 jam. Dan sebelum dicetak, gula aren harus terus diaduk-aduk agar terkena angin dan cepat mengering. Nah, ini masih dilakukan proses pengadukan, masih lama karena masih lumayan encer. Selama 20 menit harus diaduk terus. Kemudian wajan kami angkat dari tungku untuk proses selanjutnya. Setelah 5 jam, akhirnya air nira telah berubah menjadi gula cair, namun harus terus diaduk-aduk agar tidak lengket. Ya, memang harus cepat untuk melakukan proses pencetakannya agar gula merahnya tidak kering. Gula cair kemudian kami masukkan ke dalam cetakan yang sebelumnya telah disiapkan. Lalu diamkan kurang lebih 30 menit supaya kering dan mengeras. Dalam sehari, Ibu Samsiah dan keluarga bisa membuat hingga 13 kg gula merah dari 20 liter air nira yang dikumpulkan. Nasib tak beruntung juga dialami Bu Ai, salah satu kerabat Samsiah. Bu Ai, udah berapa lama jual gula merah ini? Udah ada 10 tahun. 10 tahun. Cuman nggak bisa muncul-muncul gitu. Cuman susah selamanya gitu. Nah, 10 tahun tuh Ibu apa sih kesulitannya selama jual gula merah nih? Gula merahnya cuman harganya nggak tinggi-tinggi. Cuman 10.000 paling tinggi, 11.000, rata-rata 9.000. Sekarang lagi di harga berapa tuh Bu? Sekarang 10.000 ya. 10.000 1 kilonya. Iya. Prosesnya panjang banget kan ya Bu ya? Iya. Nah, setiap hari atau berapa hari sekali Bu kalau bikin gula merah? Cuman 2 hari sekali bikin jadi gula gitu. Jadi sebulan Ibu dapatnya berapa? Cuman sebulan mungkin sebulan teh 40 kilo, 30 paling tinggi 40 sebulan. Enggak cukup kalau di kampung. Mungkin di kota, kamu di kampung nggak cukup mungkin. Cuman jajan, cuman makan gitu. Di kampung nggak punya semuanya kan, orang gitu. Kadang-kadang beri semuanya dibeli gitu, beli beras, beli apa gitu. Harapan Ibu apa Bu ke pemerintah? Dikasih sumbangan gitu, cita-cita pemerintah mau gitu, mau disumbang gitu, dikasih apapun. Mau susah selamanya gitu, mau belum. Ya Ibu nggak mau susah selamanya gitu ya. Biar ada bantuan dari pemerintah. Iya. Bantuan berupa apa yang Ibu mau? Apa aja mau dikasihnya ya. Mau apa. Harga gulanya tinggi mungkin ya. Karena kan Kalau Ibu tinggi mungkin ada harapan untuk beli apa-apa mungkin. Seminggu sekali warga menjual gula kelapa ke tempat pengepul yang terletak di wilayah Sukabumi. Saat ini saya akan mengikuti Jack Engkrek ini untuk menuju ke pengepul yang berada di daerah Sukabumi. Mari Pak. Tak semua warga punya motor. Akibatnya, ojek menjadi salah satu alternatif membawa barang keluar desa. Ongkos ojek dipatok Rp500 per kilogram gula kelapa. Jalan yang rusak ditambah jarak tempuh sampai lebih dari 8 km membuat perjalanan sangat melelahkan. Menurut informasi aparat desa, sekitar 60 km panjang jalan desa jika dibangun dengan menggunakan anggaran desa kurang lebih 20 tahun baru bisa terhubung. Ya, lagi-lagi kami harus menyeberangi Sungai Cibuni ini untuk sampai ke Sukabumi. Jikalau pemerintah
membangun jembatan, maka warga di sini tidak akan lagi memakai rakit ini untuk menyeberang. Ongkos naik rakit dipatok Rp10.000. Namun, saat debit air tinggi bisa mencapai Rp25.000 sekali penyeberangan. Hal ini semakin membuat keuntungan menjual gula kelapa semakin tipis. Ya, bisa dibayangkan resiko dan bahayanya. Ini dasar sungainya sebenarnya sedang tidak deras airnya. Namun ketika airnya meluap, maka tidak bisa menyeberang, bahkan kami bisa saja terjatuh ke dasar sungai dan juga hasil panennya tidak bisa dijual ke pengepul dan juga merugi. Padahal, akses Sungai Cibuni ini menjadi jalur yang sering digunakan warga Desa Bunisari. Permohonan pembuatan jembatan yang diajukan warga belum juga mendapat jawaban dari pemerintah. Akibatnya, perekonomian warga sulit berputar karena hasil bumi mereka sulit dijual. Setelah melewati sungai, kami pun melanjutkan perjalanan. Tak makan waktu lama, kurang lebih 10 menit kami pun tiba di tempat pengepul gula kelapa yang terletak di Desa Cidadap, Kecamatan Cidadap, Kabupaten Sukabumi. Harga gula kelapa dipatok Rp12.000 per kilonya. Padahal harga di Jakarta bisa mencapai Rp25.000 per kilonya. Infrastruktur jalan yang sulit membuat biaya angkut hasil bumi warga menjadi mahal, sehingga mereka pasrah dengan harga yang ditetapkan oleh pengepul. Jadi ini uangnya ini ya, hasil gulanya. Ya, Terima ya Bu ya. yo, ya makasih ya. Mudah-mudahan aja berkah semua ya. Amin. Amin. Mari Pak. Yo. Tak hanya kondisi warga hidup serba terbatas, para siswa Sekolah Dasar Negeri Langensari, Desa Bunisari pun turut belum merasakan pendidikan yang nyaman dan aman. Sekarang saya sudah berada di SDN Langensari. Setelah ini saya akan mengikuti proses belajar mengajar bersama para siswa dan juga pengajar di sini. Semangat belajar untuk menuntut ilmu terpancar di wajah-wajah mereka. Sayangnya, mereka hanya bisa pasrah dengan keadaan yang serba terbatas. Tahun 1966, SD Negeri Langensari berdiri. Namun sayangnya, lokasi bangunan jauh dari pemukiman, berjarak 3 km. Dengan akses jalan yang rusak, para siswa enggan untuk bersekolah. Akibatnya, jumlah murid setiap tahun terus berkurang. Kini, kondisi bangunan juga sudah rusak karena tidak terurus. Warga pun mengajukan permohonan untuk relokasi bangunan sekolah. Namun hingga kini belum ada realisasinya. Akhirnya, dibantu pemerintah desa, warga berinisiatif membangun gedung sekolah secara swadaya yang dekat dengan pemukiman. Sayangnya, hanya satu ruang kelas yang baru bisa terbangun. Saya kan bingung nih ya ketika masuk ruangan kelas. Bisa diceritakan nggak Pak proses belajar mengajarnya ini seperti apa? Itu kan masing-masing, yang kelas 6 menghadapnya ke sana, berarti yang kelas 2 menghadap ke sini. Harapan semua guru dan harapan saya sebagai guru kelas 6 gitu ya, bisa anak SD Langensari diusahakan bisa membaca, menulis, menghitung ya. Diusahakan seperti itu ya. Tapi ada sebagian yang belum bisa membaca karena faktor kadang-kadang di lingkungan, banyak main, kadang seperti itu. Kondisinya juga kan nggak kondusif ya Pak, jauh dari kata nyaman lah untuk para siswa melakukan proses menerima ilmu gitu kapan? Kalau tentang kenyamanan Bu, mungkin karena kondisi seperti ini mungkin tidak nyaman, tapi kita sudah berusaha. Generasi penerus yang akan memajukan bangsa dan negara harusnya berhak mendapat akses dan fasilitas pendidikan yang memadai dan berkualitas. Namun sayang, proses belajar para siswa SD Negeri Langensari masih jauh dari kata layak. Minimnya ruang di gedung sekolah membuat mereka terpaksa belajar bersama dalam satu ruangan. Kondisi ini membuat siswa sulit untuk menyerap pelajaran. Bahkan, masih ada beberapa siswa kelas 4 dan kelas 3 masih belum bisa membaca karena kurang fokus belajar.
karena keterbatasan ruang kelas, sehingga kelas 2 sampai dengan kelas 6 SD itu proses belajar mengajarnya di dalam ruang kelas disatukan, namun ada yang lebih miris sekali saya melihatnya kelas 1 SD berada di luar ruangan sekolah. Adalah C. Memberi 3 buah berarti 4 dan 3 berapa? Hampir 2 tahun proses belajar dan mengajar seperti ini berlangsung. Para guru dan siswa pun hanya bisa pasrah dan berharap kepada pemerintah segera memberikan fasilitas yang memadai untuk belajar. Gimana perasaannya Bu mengajar di luar ruangan seperti ini Bu? Perasaannya saya sedih gitu ya, sedihnya prasarana dan prasarananya untuk situasi pembelajaran. Kadang ketika situasi pembelajaran terganggu, jadi anak-anak terganggu oleh suasana, kadang kebisingan ada motor lewat, terus kalau hujan mungkin kecipratan, terus panas juga ini pakai gordeng, ya itu. Harapan Ibu ke depannya gimana Ibu kepada pemerintah? Harapan saya ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah yang sekarang juga sudah diajukan minimal ada mempunyai 6 lokal. Jadi tidak satu kelas untuk bersama. Ya, gitu. Harapan kami yang pertama terkait dengan jembatan, Pak. Jembatan saya ingin ada bantuan baik dari pemerintah provinsi ataupun pusat, karena jembatan ini atau Kali Cibuni ini menghubungkan 2 kabupaten antara Cianjur dan Sukabumi, sehingga kami kalau dengan anggaran kabupaten kayaknya agak kesulitan juga karena kali yang luas juga debit air yang besar, sehingga susah untuk anggaran sebesar itu mungkin untuk kabupaten. Jadi kami mohon dengan sangat kepada pemerintah provinsi juga pemerintah pusat untuk membantu warga kami supaya perekonomian mereka bisa lancar, karena warga kami sebagian besar menjual hasil bumi dan juga membeli kebutuhannya dari wilayah Sukabumi. Yang kedua, ini terkait fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan karena ini SD Langensari terutama mereka hanya mempunyai 1 ruang sekolah, itu digunakan untuk 6 kelas untuk belajar mengajar, sehingga mereka tidak memiliki fasilitas yang cukup untuk mendapatkan hasil kualitas anak-anak yang memadai. Ini juga 1 ruang, ini hasil swadaya dari warga masyarakat beserta pemerintah desa. Yang terakhir di wilayah kami memang masih ada 1 kedusunan yang masih belum mempunyai jaringan listrik. Nah, ini harapan kami bisa kepada pihak-pihak terkait untuk membantu warga kami demi teralirinya jaringan listrik di kampung tersebut, terutama kampung Malingping di Desa Benisari.